Halo, selamat siang teman-teman. Nah, pastinya teman-teman pada sehat semua, luar biasa. Nah, teman-teman, pada saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman semua, pasti teman-teman melihat kenapa Katri bawa tangga, bawa uang banyak. Nah, pasti teman-teman melihat, kenapa ya? Kita melihat cerita Alkitab apa ya sama Katri. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita meminta bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami bertemu kembali untuk mendengarkan firman. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman. Dalam nama Yesus, siapkan hati kami ya Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, sudah bawa Alkitab semua ya, pastinya ya. Anak Tuhan harus bawa Alkitab dong. Nah, kita buka dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Teman-teman semua pasti tidak asing lagi melihat judulnya aja tentang Zakheus. Cerita di mana ya Zakheus? Ketemu siapa ya Zakheus? Nah, teman-teman, ketika Zakheus ini dia melihat dan pengen bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus datang di kota Yeriko, datang Yesus. Dan Yesus di situ bukan hanya berjalan saja, tetapi Yesus melakukan mukjizat di situ. Apa teman-teman? Dia menyembuhkan orang buta. Namanya siapa? Bartimius. Nah, di situ Zakheus penasaran. Zakheus penasaran, kok bisa? Dan akhirnya Zakheus tergerak hatinya. Dia mau pengen ketemu dengan Yesus. Akhirnya Zakheus juga melihat pos tubuhnya kecil banget. Tidak bisa melihat, apalagi banyak sekali orang. Dia tidak bisa karena pos tubuhnya kecil. Akhirnya Zakheus punya rencana supaya dia bisa melihat Yesus. Akhirnya Zakheus dia naik di atas pohon. Zakheus naik di atas pohon karena pos tubuhnya. Dia naik. Ternyata dia bisa melihat Yesus. Akhirnya ketemu dengan Yesus. Katanya, Yesus melihat Zakheus. Zakheus turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Senangnya Zakheus. Yesus menumpang di rumah saya. Akhirnya dengan niatnya si Zakheus ini bertemu Yesus, dia menumpang di rumahnya Zakheus. Akhirnya Zakheus senang dong. Sampai dia naik di atas pohon. Ada yang kurang. Pohon apa ya teman-teman? Pohon ara. Nah, di situ akhirnya Yesus menumpang di rumah Zakheus. Dia menumpang di rumah Zakheus. Ternyata banyak orang iri hati kepada Zakheus. Kenapa Zakheus ini orangnya jahat? Dia tidak menolong orang. Bahkan Zakheus ini adalah seorang tukang pajak loh teman-teman. Dia mengambil 2 kali dari itu keuntungannya. Jadi banyak orang yang membenci dia. Tetapi
ketika sudah bertemu dengan Yesus, hati Zakheus berkata, tidak ada gunanya. Akhirnya Zakheus berkata kepada Tuhan, aku akan mengembalikan 2 kali lipat kepada orang-orang yang pernah aku ambil dan menolong orang-orang miskin. Akhirnya Zakheus punya harta banyak. Dia menolong orang miskin. Ini buat kamu, ini buat kamu, semuanya, sampai dia memberikan semuanya menolong orang-orang miskin. Jadi teman-teman semua, dengan cerita Alkitab yang kita dengarkan, yang kita baca, ada loh yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Masa hanya kita ke Zakheus naik, buat apa? Zakheus membagikan untuk apa? Nah teman-teman, mari kita merenungkan ya bagian ini ya. Ada 4 hal yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita lakukan kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Yang pertama, harus memiliki komitmen. Zakheus loh teman-teman, sampai dia berusaha, akhirnya bertemu Yesus. Kalau Zakheus tidak memiliki komitmen untuk bertemu Yesus, Zakheus tidak bertemu dengan Yesus karena pos tubuhnya pendek sekali, kelihatan dengan orang-orang banyak. Akhirnya Zakheus memiliki komitmen untuk bertemu Yesus. Yang kedua, jangan kita mudah untuk menyerah. Walaupun Zakheus kecil, akan pikirannya berjalan, oh bagaimana caranya ya aku bisa ketemu Yesus. Ternyata dia punya akal, dia tidak menyerah. Dia naik di atas pohon ara, dia melihat orang banyak dan bertemu dengan Yesus. Yang ketiga, kita juga harus memiliki kesadaran. Kenapa kita harus memiliki kesadaran? Jangan setelah Tuhan sudah menolong kita, misalnya kehidupan kita seperti Zakheus ya, sudah bertemu dengan Yesus, Zakheus memiliki kesadaran, oh selama ini salah yang saya lakukan. Zakheus berkata, tidak ada gunanya. Nah, teman-teman, kita harus memiliki kesadaran. Zakheus setelah bertemu Yesus, akhirnya dia memiliki kesadaran. Dia mau mengembalikan 2 kali lipat pada orang-orang saat itu yang dia ambil saat pajak itu, dan dia juga menolong orang-orang miskin. Dia membagikan hartanya. Nah, yang keempat, yang terakhir, kita merasakan sukacita. Kenapa? Teman-teman semua, karena kita sudah mencari Yesus. Kita sudah melihat karya Yesus dalam kehidupan kita. Seperti Zakheus, dia bertemu Yesus, dia merasa senang dong, sampai dia berjuang tidak menyerah. Akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, teman-teman, demikian firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami bisa belajar dari Zakheus. Walaupun dengan keterbatasan kehidupannya, dia orang-orang jahat sebelumnya, tetapi dengan kesadaran, punya komitmen, kami bisa belajar dari Zakheus. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.